Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita bertemu lagi dalam persekutuan doa pagi pada hari ini. Bersama, mari kita menyanyi. Selamat pagi, Bapa. Selamat pagi, Bapa. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi, Bapa. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas, pasal 4, ayat 21 sampai 26. Lalu Yesus memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah nats ini, sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah Ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema renungan kita adalah ditolak adalah waktu introspeksi diri. Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Imlek. Oma, opa, om, tante, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mengucapkan selamat Hari Raya Chinese New Year. Gongsi, gongsi, facai. Saudara-saudara, apa yang diperlukan di zaman kita ini supaya kita bisa diterima orang banyak? Pertama adalah penampilan luar yang menarik. Pakaian lebih dari sekedar rapi, aksesoris modis, tas bermerek atau sepatu branded, atau punya barang-barang mahal. 2, jabatan. Orang akan lebih santun, lebih hormat pada kita jika kita memiliki jabatan sebagai tokoh masyarakat, tokoh dalam organisasi, atau pembesar, pejabat tinggi. 3, uang. Ada uang banyak, kita mudah mendapat akses.
dipermudah dalam banyak urusan. Keempat, relasi. Punya hubungan dekat dengan pejabat atau orang dalam, atau dengan orang terkenal, atau orang tua kita kaya raya, terpandang. Yang kelima, status. Saudara, pada zaman Yesus, penampilan, jabatan, uang, relasi itu tidak penting. Orang Yahudi mengutamakan status. Kamu itu anaknya siapa? Jadi bagaimanapun yang dilakukan Yesus, yang disorot adalah statusnya. Karena Yesus adalah anak Yusuf, tukang kayu yang miskin. Ini status kasta. Ini dipakai sebagai ganjalan. Karena itu kehadiran dan ajaran Yesus ditolak. Dalam bacaan tadi, di awal Yesus mengajar, orang banyak itu mendengarkan, membenarkan, dan takjub akan kata-katanya yang indah. Ketika Yesus memberitakan bahwa kerajaan Allah itu juga untuk mereka yang non-Yahudi, seperti untuk janda di Sarfat, orang banyak itu marah, mengusir Yesus, dan ingin membunuhnya. Padahal, apa yang diberitakan Yesus itu sesuatu yang benar, sudah tertulis, sudah difirmankan, sesuatu yang sudah terjadi, bukan sesuatu yang baru akan terjadi atau berita bohong. Jika diperhatikan, orang-orang Yahudi itu menyenangi, menyetujui sesuatu jika sesuatu itu sesuai dengan keinginannya, sejalan dengan pikirannya, sependapat dengannya, atau si pembawa berita itu disukai karena satu golongan, statusnya tinggi. Jika pandangannya berbeda, tidak sependapat, beda kelompok, beda status, mereka menolaknya. Mereka tidak gubris. Yang mereka tolak itu adalah kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, sikap orang-orang itu gampang berubah. Secara sosial, sikap ini menunjukkan manusia mudah menyesuaikan diri. Namun, di sisi lain menunjukkan pendiriannya tidak tetap. Ini membahayakan. Mengapa berbahaya? Karena sikap mudah berubah-ubah ini cenderung berangkat dari perasaan like dan dislike. Firman Tuhan diberitakan, tapi yang dilihat bungkusnya, bukan isinya. Ini dangkal, berdasarkan rasa nyaman sesaat, tidak berdasarkan kebenaran firman Allah. Saudara, seringkali kita hanya bisa menangkap sesuatu yang mau kita dengar, dan menolak apa yang tidak ingin kita dengarkan. Sehingga ketika kita menemukan orang yang kritis, mempertanyakan ulang, menajamkan pandangan kita, mengingatkan, menasihati, meluruskan pendapat, respons kita tersinggung, marah. Mari kita belajar dari Yesus. Yang dilakukan Yesus memberitakan firman Tuhan, pegang pada kebenaran firman. Karena itu, respons Yesus, dia tidak menanggapi pembicaraan dan penolakan orang banyak itu. Yesus keluar, jalan melewati mereka, dan pergi. Yesus meneruskan pelayanan. Dia tidak berhenti. Yesus tidak pundung, tidak takut. Yesus terus melayani. Dia bahkan mempersiapkan murid-murid menghadapi penolakan, lalu mengutus mereka. Saudara, bagaimana dengan kita sekarang? Pelayanan kita sering ditolak, dikritik. Jangan cepat-cepat reaktif. Adanya penolakan tidak selalu benar, tapi juga tidak sepenuhnya salah. Jika kita ditolak, dikritik, tandanya waktu buat introspeksi diri. Merenungkan, jika betul kita salah, perbaiki. Kalau kita benar, jalan terus. Saudara-saudaraku, pelayanan pemberitaan firman Tuhan itu pekerjaannya Tuhan. Sesuatu yang merupakan milik Tuhan harus dikerjakan bersama-sama dan terus-menerus. Artinya, perlu dilakukan dengan hati yang tulus dan keterbukaan. Karena kita masih manusia yang suka berubah-ubah, kita perlu selalu mendekatkan diri pada Tuhan, minta hikmat, dan terus melayani dalam persekutuan dan bersama-sama. Saudara, jika yang kita kerjakan itu sesuatu yang benar, sesuai firman Tuhan, lalu menghadapi hambatan, bahkan ancaman, Tuhan akan memberi keberanian
untuk bertahan dan berjalan maju. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur semua kami diberi umur dan sukacita menyambut berkat-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah yang tengah mengupayakan vaksinasi dan mengatasi lonjakan penderita virus Omikron. Tuhan, beri pertolongan-Mu. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang menjalani pengobatan dari rumah atau di rumah sakit. Tuhan, berilah pemulihan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang sekolah, mereka yang menyelesaikan tugas akhir, mereka yang tengah mencari pekerjaan, berilah mereka semangat, ya Tuhan. Bapa, terima kasih atas hari yang baru, harapan yang baru. Hari ini kami berkumpul bersama keluarga besar, atau kami berkumpul secara online, atau hanya sendiri merayakan tahun baru Imlek. Kami menyambut semua itu dengan penuh syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah persekutuan doa pagi hari ini. Selamat Hari Raya Imlek. Tuhan menjaga kita semua, selalu dalam sukacitanya. Amin.